Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari Kuwait tentang grup band musik yang tampil di sebuah acara yang sangat aneh. Lokasi tampilnya ada di tengah gurun pasir dan mereka harus bernyanyi di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Guys, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat kalian yang menjalankan. Semoga kita semua bisa lancar menjalankan puasa, dihindarkan dari segala macam godaan, dan tentu saja bisa mendapatkan berkah dan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Puasa yang bener loh ya, jangan mokel-mokel, ntar kena dosa loh baru tau rasa. Tapi aneh juga ya, katanya kalau puasa tuh jin atau setan atau iblis tuh kan pada diikat ya, tapi kok tetap ada yang mokel. Kita nggak paham sih ya kenapa konsepnya tuh bisa kayak gitu. Yang paham boleh komen di kolom komentar aja ya, jelasin ke kita. Nah, ngomongin soal jin, kita nemuin satu cerita dari Kuwait yang mana ini tuh terkenal banget ya di sana, bahkan terkenalnya tuh hingga sekarang dan sampai sini juga gitu. Kuwait sendiri adalah negara kecil yang berbatasan darat dengan Irak dan Arab Saudi serta memiliki garis pantai di Teluk Persia. Dikenal karena kekayaan minyaknya yang melimpah, Kuwait ternyata pernah digemparkan oleh sebuah kisah nyata horor yang menimpa sebuah grup musik di mana mereka mendapatkan undangan untuk tampil di sebuah mansion atau gedung mewah, tapi lokasinya ada di gurun pasir. Semuanya tuh berjalan baik-baik aja hingga mereka menyadari bahwa ada sesuatu di dalam mansion itu. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Oke, langsung saja, ini dia Creepy Crime Case Part 10 Spesial Ramadan, undangan misterius untuk grup musik Kuwait. Tahun 1997 menjadi tahun yang tidak akan dilupakan oleh Nura, seorang vokalis dalam sebuah grup musik di Kuwait. Bukan karena karirnya yang semakin cemerlang, pada saat itu dia mengalami sebuah kejadian aneh dan janggal yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh akal. Nura tergabung dalam sebuah grup musik yang biasa tampil dalam acara-acara keluarga seperti pesta ulang tahun hingga pernikahan. Nah, selain Nura, grup ini juga diisi oleh teman-temannya yang lain seperti Laila, Maryam, Fatimah, Saras, dan Hasan. Bersama-sama mereka tampil dari satu acara ke acara lain dengan menampilkan karya seni musik yang sangat digemari. Oke guys, disclaimer dulu ya, di tahun segitu mungkin dokumentasinya belum terlalu banyak kali ya di Kuwait. Jadi kita cuma nemuin foto Nura aja yang ini, sementara teman-temannya yang lain tuh nggak ada. Jadi dalam video ini mungkin akan lebih banyak ditampilkan visualisasi atau ilustrasinya aja ya. Oke, lanjut. Suatu hari, Nura ini mendapatkan tawaran manggung di sebuah acara. Jadi pada saat itu ia mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang suaranya tuh udah kedengaran emang udah tua. Laki-laki di ujung telepon ini meminta Nura beserta grup musiknya untuk tampil di acara pernikahan anaknya yang akan digelar di rumahnya. Oh, dengan senang hati Nura menyambut undangan tersebut karena udah biasa lah ya tampil di acara pernikahan seperti ini. Pokoknya di sana Nura sama si lelaki tua itu ngobrol hingga percakapan itu diakhiri dengan alamat. Si lelaki itu akhirnya memberi alamat rumahnya. Katanya sih terletak di sebuah daerah bernama Jara atau nama aslinya adalah Al-Jahra. Ya udah, Nura catat tuh ya alamatnya. Nah, sebelum menutup telepon, lelaki itu juga bilang bahwa nanti Nura dan grup musiknya menunggu aja katanya di water tower daerah sana atau di menara air gitu. Nanti katanya bakal ada yang jemput buat nunjukin arah menuju lokasi pesta pernikahan itu. Oh oke, katanya gitu. Ya udah ditutup tuh teleponnya. Nah, 2 hari kemudian gak disangka duit atau bayaran untuk tampil udah dikirim duluan. Waktu itu, Nura mendapatkan kiriman amplop yang ternyata berisi uang yang ternyata ya dari si lelaki kemarin yang nelfon. Di sini Nura langsung mikir ya, wah ini pasti yang ngundang orang kaya nih. Belum tampil aja, dia sama grupnya udah dikasih duit. Mana langsung full gitu kan, bukan DP-DP lagi gitu. Pasti orang kaya ini. Nah oleh sebab itu, Nura bersama teman-temannya yang lain mulai tuh latihan. Mereka ingin menampilkan yang terbaik. Padahal pengalaman selama 7 tahun sebenarnya udah bisa meringankan sedikit latihan mereka. Tapi mereka terus berlatih hingga 3 minggu lamanya. Dan hari itu pun tiba, hari di mana Nura akan tampil di sebuah acara pesta pernikahan. Waktu itu, Nura dan kawan-kawannya pergi menggunakan mobil, karena kan emang harus membawa alat-alat musiknya juga.
Mereka menuju ke alamat yang dikasih oleh lelaki kemarin, tepatnya di Water Tower alias menara air dulu. Karena kan disuruhnya emang nunggu di sana dulu kan. Nah, singkat cerita, setelah menempuh beberapa jam perjalanan, mereka sampai di Water Tower sekitar jam 9 malam. Waktu Kuwait ya. Dan rupanya benar di sana udah ada seorang pria yang sudah menunggu. Nah, pria ini kayak manusia pada umumnya, cuma pakai setelan khas Arab gitu loh, pakai gamis panjang gitu, atau sebutannya kalau di Google namanya tob ya. Kita sebutnya gamis panjang aja lah ya, warna putih, dan pria itu juga kayak mengenakan semacam sorban gitu di kepalanya. Ya, style Arab lah ya, kalian pasti tahu. Nah yaudah, si pria itu akhirnya masuk ke mobil mereka dan dia menunjukkan arah menuju lokasi pernikahan. Pokoknya di sini selama perjalanan tuh kayak aneh banget gitu. Yang tadinya rame gitu kan ya, tiba-tiba ketika masuk si pria ini tuh kayak hening banget. Kayak canggung dan entah kenapa suasana juga berasa dingin gitu. Seolah pada gak mood aja gitu buat ngobrol atau cerita gitu. Apalagi si pria ini juga nunjukin arahnya tuh kayak gak tahu bener apa salah gitu. Karena si Hasan yang emang kebetulan lagi nyetir ngerasa kayak kok ini malah makin jauh ya dari pusat kota. Ini tuh malah semakin masuk ke area gurun pasir tanpa lampu jalan apalagi rumah. Pada saat itu juga kayak berasa makin gelap ya karena cahaya tuh cuma mengandalkan lampu dari mobil aja. Bahkan bulan pun tidak menampakkan cahayanya pada malam itu. Nura juga kayak ngerasa aneh. Ini kok malah ke gurun ya? Emang ada rumah di tengah gurun kayak gini? Dan setelah perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam, rumah itu terlihat. Aneh tapi nyata, di tengah gurun ada rumah, atau bahkan itu bukan rumah sih, itu mansion, itu rumah yang sangat megah. Kemegahannya itu adalah satu-satunya kemewahan yang ada di gurun pasir. Nura dan teman-temannya benar-benar terpana dengan mansion mewah itu. Ya udah, di sana mereka dipersilahkan untuk masuk. Nura disambut oleh seorang perempuan yang berkerudung dan perempuan itu menunjukkan di mana mereka harus tampil. Nah, sebelum sampai di area tampil, Nura tidak henti-hentinya merasa kagum dengan isi rumahnya yang begitu mewah. Style Kuwait dan ini mewah banget. Pokoknya tuh Nura dan kawan-kawannya benar-benar salfok banget. Sampai kelupaan, mereka tuh nggak notice kalau pria yang tadi nganterin mereka itu tuh nggak ikut. Gak tahu pergi kemana, kayak berasa hilang gitu aja. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Mungkin dia punya kerjaan yang lain, ya nggak sih? Dan akhirnya Nura sampai di sebuah aula yang cukup luas dan ini masih jadi bagian dari rumah itu. Luas banget. Kayak kebayang nggak sih di rumah ada aula? Ini pemiliknya pasti tajir melintir banget. Ya udah, di sana mereka mulai siap-siap, mulai menata alat musik sekaligus cek sound. Pada saat itu udah masuk pukul 10:30 malam dan Nura kaget karena tamu-tamunya tuh tiba-tiba datang. Tiba-tiba gimana? Nah, di sini nih. Jadi entah kenapa ya, Nura ini tuh merasa bahwa tamu-tamu yang datang ini tuh kayak muncul aja tiba-tiba. Kayak nggak kelihatan kalau ternyata tuh mereka datang dari pintu yang mana atau dari ruangan yang mana. Kayak kok tiba-tiba udah penuh aja gitu si ruangan atau si aula ini gitu. Entah karena waktu itu tuh Nura lagi fokus cek sound sehingga nggak kerasa kalau aulanya itu udah diisi oleh banyak orang. Nah, untuk tamu-tamunya sendiri mereka sama sekali nggak mencurigai mereka ya, karena emang looknya tuh manusia pada umumnya. Mereka pakai pakaian yang sopan mengikuti peraturan yang ada di Kuwait. Tapi yang aneh adalah ini tamu laki-laki dan perempuan tuh bersatu. Biasanya kan kalau di Kuwait itu kan harus terpisah ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi di aula ini tuh semuanya tuh bersatu gitu. Kayak nggak ada batasnya gitu. Tapi ya udahlah, Nura tidak terlalu ngambil pusing karena ya bentar lagi nih mau tampil. Nah, akhirnya mereka tampil di hadapan para tamu. Nah, saat mulai menyanyi inilah Nura merasakan adanya kejanggalan. 1 lagu, 2 lagu masih aman lah ya. Hingga akhirnya nggak kerasa mereka udah tampil selama 1 jam. Tepatnya pada saat itu sudah masuk ke jam 11:30 malam. Nura menyadari bahwa para tamunya itu menari di posisi dan gerakan yang sama. Dan tamunya itu terus melakukan itu tanpa henti, tanpa break, dan tanpa ngobrol. Kayak bener-bener di posisi yang sama dan gerakannya tuh terus-terusan kayak gitu. Kayak mesin gitu loh. Nih kita kan kalau misalnya dangdutan gitu atau menghadiri pesta apapun itu ya, minimal ada interaksi juga gitu dengan pengunjung yang lain gitu. Ngobrol, chit-chat gitu. Tapi ini tuh enggak, ngobrol pun enggak. Mereka tuh kayak terus menari dengan gerakan dan posisi yang sama. Si Nura ini kayak emang tetap profesional gitu ya. Dia terus melanjutkan performnya itu di hadapan para tamu yang aneh. Nari tapi gerakan dan posisinya tuh kayak sama terus selama 1 jam. Apa nggak merinding? Sampai tengah malam mereka nggak dikasih kesempatan untuk break. Harus tetap tampil. Dan Nura serta teman-temannya ya mau gimana lagi, udah dibayar harus nurut gitu. Nah, selain para tamunya yang aneh, Nura juga baru nyadar kalau kok pengantinnya nggak ada ya.
ini bukannya pesta pernikahan. Tapi kok sejak awal dia kayak baru notice ini tuh sama sekali gak ada pengantinnya. Pada saat itu Nura melihat kawan-kawannya juga udah kayak keringetan gitu ya. Entah karena mereka juga merasakan ada kejanggalan atau emang kelelahan atau karena ada kombinasi dari keduanya. Hingga suatu saat ada seorang tamu yang nyawer si Nura. Dia naik ke bagian panggung untuk ngasih duit ke Nura. Tapi di sini Nura malah merasakan hal yang sangat aneh. Pas megang tangan ibu-ibu tamu itu, tangannya tuh kerasa kasar banget dan yang lebih aneh, panas. Itu kan lokasi di tengah gurun pasir ya, kalau malam pasti dingin banget, tapi kok dia malah panas banget. Nura udah ngerasa ini udah gak beres deh. Waktu sudah semakin larut, berada di bagian tengah malam yang paling dalam. Nura dan teman-temannya masih memainkan alat musik dan bernyanyi. Lah, tentu pasti. Tapi rasa lelah itu tergantikan oleh kaget yang bisa meledakkan jantung siapapun yang melihat kejadian yang mengerikan ini. Nah ternyata saat Nura dan teman-temannya masih bernyanyi, semuanya tuh notice kalau suara lantai jadi berbeda. Nih emang ya dari tadi tuh ada suara sepatu gitu dan sendal yang beraduk ke lantai. Tapi kayak sekarang tuh suaranya tuh beda. Suaranya tuh kayak lebih seperti kaki sepatu kuda loh yang menyentuh lantai. Suaranya tuh kayak nyaring banget, kayak suara kaki kuda, ngerti gak sih? Suara kaki kuda yang lagi lari. Itu kan kayak kedengarannya tuh kayak suara sepatu kudanya gitu ya yang nempel ke aspal. Aneh dong, kok berubah gitu? Sampai akhirnya Nura dan teman-temannya notice bahwa para tamu yang sedari tadi joget di depan mereka tidak lagi berkaki manusia, tapi berkaki kambing. Dari sanalah suara nyaring itu berasal. Manusia berkaki kambing, mereka menari dengan kaki mereka yang beradu ke lantai, menimbulkan suara yang sangat nyaring. Di antara lantunan musik dan vokal dari Nura, suara kaki kambing bertubuh manusia ini membuat mereka benar-benar merinding. Nura dan kawan-kawannya takut, bahkan ya semua perempuan di sana tuh udah nangis karena mulai menyadari bahwa mereka baru aja tampil di tengah kerumunan jin. Mau berhenti dan keluar tapi kayak bingung jalan keluarnya tuh di mana. Apalagi kan aula itu kan sedang dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh itu gitu. Nah, untungnya setelah beberapa saat tiba-tiba mati lampu. Semuanya gelap dan hening, kayak gak ada satu orang pun. Dan saat lampu kembali menyala, aula itu udah kosong. Kosong melompong, gak ada satupun orang di sana. Di sana hanya ada Nura dan kawan-kawannya sama alat-alat musiknya. Merinding. Pokoknya di sana kayak mereka langsung pergi berkemas, bawa alat musik masing-masing dan lari sekencang mungkin. Tapi ada yang aneh juga nih. Saat mereka mencari jalan keluar, entah kenapa ya si rumah mewah ini tuh kayak berasa makin luas. Maksudnya mereka tuh kayak kesulitan mencari jalan keluar. Ketika membuka satu pintu, malah masuk lagi ke ruangan yang lain. Begitu seterusnya untuk beberapa saat. Seolah mereka tuh emang gak boleh keluar gitu dari rumah itu. Nura dan kawan-kawannya terus berdoa meminta keselamatan. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu dan langsung pergi dengan mobil. Nah, dalam perjalanan inilah mereka baru sadar bahwa undangan yang diterima oleh Nura mungkin adalah undangan pernikahan dari bangsa jin. Di Kuwait sendiri, apalagi di Kuwait ya, sangat percaya dengan makhluk bernama jin ini. Dan seperti yang kita percayai juga, mereka adalah makhluk Tuhan yang berdampingan dengan dunia kita. Sungguh, ini adalah pengalaman paling mengerikan yang pernah Nura dan kawan-kawannya alami. Dan pada saat itu ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya mendengar suara azan subuh di waktu setempat. Mereka baru tuh ngerasa lega dan berusaha untuk melupakan kejadian semalam. Namun, Nura merasa ini semua belum tuntas. Keesokan harinya, Nura ternyata lapor nih ke polisi bahwa semalam tuh dia tampil di sebuah rumah mewah yang mencurigakan ada di tengah gurun pasir. Polisi pada saat itu juga agak skeptis, cuma ya karena emang Nura ini kekeh gitu ya, meminta polisi untuk segera periksa gitu ke gurun pasir itu. Akhirnya Nura dan polisi kembali ke rumah mewah kemarin. Di sana mereka pergi menggunakan mobil, persis melalui rute yang sama, dan polisi juga menyadari bahwa ada jejak bekas mobil di area gurun pasir itu. Mereka tinggal mengikuti jejak itu dan setelah beberapa saat, mereka sampai di titik terakhir jejak mobil itu. Di sana ada mansion atau rumah mewah? Tidak ada sama sekali. Di sana hanya ada hamparan gurun pasir yang luas yang jauh dari mana-mana. Gue merinding dari tadi. Tidak ada reruntuhan atau tanda-tanda kehidupan lainnya selain jejak kaki mereka kemarin malam dan jejak mobil. Sisanya ya hanya hamparan gurun pasir yang diselimuti sinar matahari yang menyengat. Nura lemes banget. Ternyata benar kemarin dia perform di acara pernikahan jin.
Entah pernikahan atau apapun itu, yang pasti Nura merasa telah dipermainkan oleh bangsa jin. Nura menyesal ya, kenapa sejak awal dia tidak merasa curiga gitu. Rumah di tengah gurun pasir kan udah janggal banget gitu. Gurun pasir adalah suatu tempat yang emang jarang dijamah oleh manusia. Ya mungkin bisa menjadi salah satu tempat yang disukai oleh bangsa jin. Bahkan seakan dibuat lupa, Nura baru teringat ya bahwa jin memang sangat menyukai tempat sepi, apalagi yang tidak ada manusianya. Dan salah satunya adalah gurun pasir. Sejak kejadian itu, Nura merasa trauma hingga dikabarkan bahwa dia tidak melanjutkan karirnya sebagai penyanyi. Nura yang pada saat itu baru berusia 33 tahun memutuskan untuk berhenti bermusik. Akhirnya dia mencari pekerjaan lain dan fokus pada keluarganya. Nah, sebelum berhenti, Nura sebenarnya sempat nelpon kembali si lelaki tua yang di awal, yang nelpon, yang ngundang tadi loh. Nah, tapi pas ditelepon sama sekali nggak connect, nggak ada kontaknya, sama sekali nggak bisa terhubung. Nah, sekarang setiap kali Nura nginget suara lelaki tua itu, Nura merasa merinding karena yang berbicara dengannya bukanlah manusia, melainkan sosok jin. Oke guys, itu dia Creepy Crime Case part 10 tentang kisah horor yang menimpa Nura, seorang penyanyi asal Kuwait. Mengerikan banget sih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, kapanpun dan dimanapun. Makanya banyakin berdoa biar nggak dipermainkan sama jin kayak di kisah ini ya. Cerita ini tuh viral banget di Kuwait. Ada yang menganggapnya sebagai cerita karangan saja dan tidak mempercayai cerita dari Nura. Namun orang-orang terdekat dari Nura tahu bahwa Nura ini sama sekali nggak berbohong saat dia menceritakan kisah ini. Nah, bagaimana nih dengan kalian sendiri? Apakah kalian percaya bahwa kisah ini nyata? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen. Jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.